Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul CID Ramachandran yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan investigasi seorang detektif terhadap pembunuhan seorang wanita di kediamannya. Dirilis dalam bahasa Malayalam, CID Ramachandran disutradarai oleh Sanup Satyan dan dibintangi Kalabavan Sajon sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ramachandran adalah wakil inspektur polisi yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Kecintaan terhadap pekerjaan sepertinya sulit membuatnya melepaskan profesi yang sudah menemani selama 33 tahun. Di acara pisah sambut yang diselenggarakan, Ramachandran mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh personil. Bahkan kepada komisaris, ia berharap jika suatu hari nanti dirinya bisa membantu kepolisian dalam beberapa investigasi. Ramachandran disambut seluruh anggota keluarga yang turut merayakan masa pensiunnya. Namun di tengah acara, Ramachandran malah mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku pencurian mobil. Sang istri bernama Nilama awalnya tidak setuju jika Ramachandran masih melibatkan diri dalam pekerjaan. Namun dengan lembut, Ramachandran mengatakan jika ia masih memiliki waktu 3 jam lagi menggunakan seragam polisinya. Informan yang sebelumnya memberikan informasi menunjukkan sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian si pelaku. Akan tetapi setelah dicek, keberadaannya tidak dapat ditemukan. Pemilik rumah bernama Gita juga membenarkan jika pelaku tidaklah berada di rumah. Kemungkinan Ramachandran mendapatkan informasi yang salah. Tidak percaya begitu saja, Ramachandran membuat strategi jenius dengan menyebarkan asap dari pembakaran bubuk cabai. Yang alhasil karena tidak bisa menahan rasa bersin, pelaku akhirnya menyerahkan diri. Resmi pensiun dari kepolisian, Ramachandran bersama istri dan anak perempuannya kembali ke kampung halaman mereka yang ada di desa Patadi. Memulai hidup yang baru, Nilama meminta Ramachandran fokus mengurus perkebunan karet peninggalan orang tuanya. Adik kandung Nilama bernama Pune mengajak Ramachandran menemui distributor karet dan setelahnya mereka kemudian mengunjungi kuil. Namun ternyata di sana terjadi keributan antara pengurus dan penanggung jawab lantaran uang logam yang jumlahnya jutaan selalu menghilang dari kotak persembahan. Lantaran kunci kotak persembahan selalu dipegang penanggung jawab, beberapa pengurus ragu jika yang melakukannya adalah beliau. Namun karena mengenal baik Pune dan beberapa pengurus lainnya tidak yakin jika si penanggung jawab melakukan pencurian tersebut. Letak gembok yang terkunci dari sisi yang berbeda membuat Ramachandran yakin jika pelakunya adalah orang yang kidal. Dan untuk mencari tahu, mereka bisa mengeceknya di bank yang kemungkinan tempat pelaku menukar uang logam. Singkatnya, setelah mengikuti saran Ramachandran, pengurus kuil akhirnya menemukan pelaku yang ternyata adalah ponakan si penanggung jawab. Diam-diam ia mengambil kunci dari lemari dan menukar semua uang logam tanpa sepengetahuan sang paman. Dari kejadian ini terlihat jelas jika Ramachandran memang memiliki insting yang sangat tajam. Walaupun sudah resmi pensiun, namun kecintaannya terhadap dunia investigasi masih melekat dan tidak luntur sama sekali. Hidup sebagai seorang petani membuat Ramachandran menjadi sangat resah. Terbayang dengan pekerjaan lama, ia kemudian menemui teman pengacaranya bernama Santos. Berdiskusi panjang lebar dan mengetahui masalah yang dihadapi sahabatnya, Santos menyarankan agar Ramachandran menjadi seorang detektif. Karena bagaimanapun pekerjaan tersebut sedikit banyaknya pasti berkaitan dengan kasus-kasus kriminal. ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസിയുടെ ഹെഡാണ് അവര്.
7 hari resmi menjadi detektif, Ramachandran tampak kesal lantaran belum ada satu kasus pun yang datang kepadanya. Sampai di suatu ketika penantian tersebut akhirnya terbayarkan dengan kabar pembunuhan seorang wanita. Santos mengatakan jika kasus itu sedang berlangsung di pengadilan, di mana polisi menetapkan pria bernama Jayaram sebagai pelakunya. Namun di balik penangkapan tersebut, kepolisian sepertinya belum memiliki bukti kuat. Sampai akhirnya hakim memberikan jaminan kepada Jayaram untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Atas rekomendasi yang diberikan oleh Santos, Jayaram mendatangi kediaman Ramachandran dan menjelaskan jika dirinya memanglah bukan pelaku pembunuhan. Hingga dengan cerita yang disampaikan, scene flashback 2 bulan silam kemudian diperlihatkan. 23 Desember 2022, Jayaram yang merupakan juragan kampung terpicut dengan kecantikan janda parubaya bernama Urmila. Namun perhatian yang diberikannya selalu membuat sang istri menjadi sangat marah. Jayaram memberikan tumpangan kepada seorang warga dan kemudian mengantarkannya ke rumah kepala desa Sari. Dan setelahnya Jayaram kembali melanjutkan perjalanan ke pangkalan bus yang ada di persimpangan desa. Sahabat Jayaram bernama Sanji ternyata sangat paham betul dengan tingkah Jayaram yang tergila-gila dengan Urmila. Namun terlepas dari itu semua, Jayaram mengatakan jika ia ingin menemui kerabatnya yang baru saja pulang dari negara Dubai. Sambil menitipkan sepeda motornya, Jayaram kemudian pergi menggunakan bus pada pukul 9 pagi. Dan pada pukul 22 malam ia kembali lagi dengan membawa oleh-oleh minuman keras. Memberikan satu botol minuman kepada Sanji dan teman-teman di pangkalan, Jayaram kemudian menghidupkan sepeda motor dan beranjak pergi. Namun sebelum tiba di rumah, Jayaram terlebih dulu mengunjungi kediaman Urmila untuk menghadiahkannya satu botol minuman keras. Tak banyak yang dibicarakan mereka saat itu, namun Urmila meminta Jayaram untuk segera pulang. Ia takut ada yang melihat kedatangannya dan membuat fitnah di antara mereka. Dengan wajah penuh kecewa, Jayaram yang memang malas pulang seketika menghubungi kepala desa Sari. Usut punya usut, ternyata antara Jayaram dan kepala desa Sari telah terjalin hubungan asmara yang tidak diketahui keluarga masing-masing. Intinya dari kelakuan yang diperlihatkan, Jayaram bukanlah ayah dan suami yang baik untuk keluarganya. Ia sering berfoya-foya dan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Pukul 3 dini hari, Sari membangunkan Jayaram karena sudah terlalu larut. Dan setibanya di rumah, Jayaram disambut putranya bernama Anan yang juga tampak kecewa dengan kelakuannya tersebut. Tanggal 25 Desember, warga desa membuat laporan pengaduan terkait keberadaan Urmila yang belum keluar rumah selama 1 hari. Dan singkatnya, setelah kepolisian melakukan pemeriksaan, Urmila didapatkan telah meninggal dunia. Mendobrak pintu belakang, personil polisi yang dipimpin Inspektur Herman curiga jika kematian Urmila berkaitan dengan aksi perampokan. Karena jika dilihat dari kondisinya, pelaku dengan sengaja membakar pintu kamar sebelum menghilangkan nyawa korban. Adanya bekas luka cekikan di leher Urmila membuat Herman sangat yakin jika korban dibunuh dengan cara dicekik. Ditambah tubuhnya yang sudah sangat kaku, bisa dipastikan Urmila meninggal di tanggal 23 Desember atau 24 Desember dini hari. Penyelidikan yang terkesan tergesa-gesa membuat kepolisian dengan cepat memutuskan jika Jayaram adalah pelakunya. Karena berdasarkan rekaman CCTV yang terekam di tanggal 23 Desember, Jayaram adalah orang terakhir yang berkunjung ke kediaman Urmila. Alhasil lantaran tidak bisa melakukan pembelaan, Jayaram terpaksa ditahan dan dibawa ke pengadilan. Bukti kuat yang menyatakan jika dirinya bersalah adalah pengakuan Sari yang mengatakan jika Jayaram tidak berkunjung di kediamannya di malam 23 Desember. Sehingga dengan begitu kepolisian berasumsi jika Jayaram memang berada di kediaman Urmila sampai pukul 3 dini hari. Dari rekaman CCTV di kediaman korban, ternyata saat Jayaram tiba di pukul 22.15, kamera CCTV sempat mati 5 menit setelahnya. Dan selanjutnya CCTV tidak pernah hidup kembali sehingga kepergian Jayaram tidak terekam di CCTV tersebut.
Intinya dalam kasus ini Jaya Ram mengaku jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Urmila. Ia tidak tahu siapa yang menjebak dan menyeretnya dalam kasus pembunuhan tersebut. Melakukan pemeriksaan silang, Ramachandran menemui Kepala Desa Sari dan menanyakan keberadaan Jaya Ram di malam 23 Desember. Dan setelah dipaksa berterus terang, Sari baru mengaku jika ia sengaja berbohong untuk menutupi perselingkuhan mereka. Mewawancarai istri Jaya Ram bernama Latika, Ramachandran mendapatkan informasi jika selama ini Jaya Ram memang sering membantu Urmila dalam hal keuangan. Bahkan tak hanya itu saja, Latika juga menambahkan jika Urmila bukanlah wanita yang baik. Ia memiliki seorang suami namun kehadirannya tidak pernah dianggap lantaran status ekonominya yang sedang terpuruk. Di samping itu, putri semata wayang mereka yang bernama Raji juga memutuskan kawin lari karena tidak cocok dengan kehidupan Urmila yang merupakan seorang rentenir. Di tengah percakapan yang berlangsung, Anan hadir di tengah-tengah keduanya. Dan saat menanyakan apa profesinya, Ramachandran sedikit terkejut lantaran profesi Anan adalah teknisi CCTV. Di kediaman korban, Ramachandran bertemu dengan Raji dan suaminya bernama Amir yang sedang memperbaiki kunci rumah. Ternyata pasca ditemukannya jasad Urmila, kunci rumah korban menghilang tanpa jejak. Masuk ke dalam kamar dan melihat bekas pembakaran, Ramachandran kemudian memfoto sebuah berkas dari lemari Urmila. Dan berdasarkan informasi yang didapatkan dari Latika, ternyata Raji sempat bertengkar dengan Urmila terkait masalah properti. Malam hari, Ramachandran mendatangi Sanji dan bertanya tentang Jaya Ram. Sanji mengatakan jika di malam 23 Desember, Jaya Ram sempat memberikan minuman keras kepada mereka. Namun terkait pembunuhan yang terjadi kepada Urmila, Sanji juga tidak yakin jika hal tersebut adalah perbuatan Jaya Ram. Bersamaan dengan percakapan keduanya, perhatian Ramachandran teralih ke bus angkutan yang baru saja tiba di desa Cenakulam. Sanji mengatakan jika bus tersebut adalah bus terakhir yang datang di pukul 22 dan selanjutnya bus akan pergi di pukul 4 dini hari. Ramachandran mendapatkan informasi tambahan dari salah satu personil polisi yang hadir dalam penemuan jasad Urmila. Polisi tersebut mengatakan jika ia sempat menemukan beberapa potongan kertas yang berisikan alamat rumah. Namun karena inspektur polisi yang ingin kasus tersebut segera ditutup, maka temuan itu tidak diperdulikan. Intinya penangkapan yang terjadi kepada Jaya Ram hanya berpatok dari rekaman CCTV. Tidak ada bukti kuat ataupun pendukung lainnya yang memang menyatakan jika Jaya Ram adalah pelakunya. Di investigasi selanjutnya, Ramachandran menemui suami Urmila bernama Omanakuta. Omanakuta ternyata sempat menemani Raji bertemu dengan Urmila terkait masalah properti. Namun belum sempat membicarakan hal tersebut, mereka malah diusir secara tidak hormat. Dengan jujur, Omanakuta mengatakan jika dahulu ia memang telah melakukan kesalahan, di mana saat berjaya dirinya sering mabuk-mabuk yang akhirnya membuat Urmila pergi meninggalkannya. Ramachandran mendapatkan petunjuk baru di mana pada tanggal 14 November dan 18 Desember CCTV di rumah Urmila juga mati pada pukul 22.15 dan kemudian CCTV hidup kembali pada pukul 4 dini hari. Bus terakhir yang datang ke desa Cenakulam tiba di persimpangan pada pukul 22 dan berangkat pada pukul 4.15. Dan jika waktu tempuh dari persimpangan ke rumah Urmila mencapai 15 menit, itu artinya Urmila dengan sengaja menonaktifkan CCTV untuk menutupi seseorang yang datang menggunakan bus terakhir. Intinya dalam kasus ini, Urmila diam-diam menjalin hubungan dengan seseorang dari luar desa. Orang tersebut datang menggunakan bus di pukul 22 dan kemudian kembali pada pukul 4.15 dengan bus yang sama. Ramachandran mewawancarai kernek bus bernama Longgur dan akhirnya didapatkanlah sebuah informasi penting di tanggal 24 Desember. Sekitar pukul 4 dini hari saat mereka hendak pergi dari desa Cenakulam, Longgur mengatakan ada seorang pria yang naik ke dalam bus melalui perkebunan karet. Orang tersebut menggunakan handuk untuk menutupi wajahnya.
Dan anehnya ketika bus berjalan, orang itu melemparkan sebuah benda keluar jendela namun pura-pura tidak melakukannya. Menelusuri rute bus dan berjalan selama 5 menit, Ramachandran tiba di sebuah kedai minuman yang memiliki kaca seteling pecah. Dan saat ditanya, pemilik kedai mengatakan jika 2 bulan silam ada seseorang dengan sengaja melemparkan kunci tanpa sepengetahuannya. Membawa kunci tersebut ke kediaman Urmila, Ramachandran meminta Raji mengeluarkan engsel pintu yang sebelumnya mereka ganti. Dan saat dipasangkan ternyata kunci tersebut adalah kunci rumah Urmila yang menghilang pasca pembunuhan. Kembali ke titik di mana pria yang dicurigai naik ke dalam bus Ramachandran kemudian berjalan beberapa meter dan akhirnya menemukan sebuah gubuk yang merupakan milik pekerja karet. Berbicara panjang lebar dengan si pekerja, Ramachandran mendapatkan informasi jika di tanggal 24 Desember ada seorang pekerja bernama Manu yang meninggal dunia karena jatuh ke dalam sumur. Dan hal tersebut kemungkinan terjadi pada pukul 2 sampai 3 dini hari. Namun terlepas dari itu semua, Ramachandran kini mengetahui jika jalan di perkebunan karet bisa tembus ke 3 rumah penduduk yang salah satunya adalah rumah Urmila. Tak jauh dari sana, Ramachandran melanjutkan perjalanan dan tiba di kediaman Manu. Istri Manu mengatakan jika sebenarnya ia curiga dengan kematian sang suami. Lantaran selama bekerja 8 tahun, tidak mungkin Manu tidak mengetahui di mana letak sumur yang memang sudah tidak terpakai tersebut. Intinya dalam kasus ini, sang istri curiga jika suaminya bukanlah tewas terpeleset. Kemungkinan ada seseorang yang dengan sengaja menolaknya. Sang istri juga memberikan sebuah ponsel yang berdasarkan investigasi kepolisian, ponsel tersebut adalah milik Manu yang ditemukan di pinggir sungai. Namun nyatanya ponsel itu bukanlah milik suaminya. Di investigasi selanjutnya, Ramachandran mendatangi 2 alamat berdasarkan potongan kertas yang ditemukan polisi di kediaman korban. Namun dari 2 alamat tersebut tak satupun dari mereka yang mengenal siapa Urmila. Ramachandran melakukan pemeriksaan terkait ponsel yang diserahkan istri Manu. Dan atas laporan yang diberikan Cybercell, nomor SIM yang terpasang di ponsel tersebut terdaftar atas nama seorang pria tua bernama Salahuddin. Namun anehnya selama 7 bulan nomor itu hanya menghubungi 1 nomor milik seorang wanita tua bernama Nyonya Rumina. Mengunjungi kediaman keduanya, Ramachandran akhirnya mendapatkan informasi lagi jika Nyonya Rumina dan Tuan Salahuddin adalah pasien Alzheimer di Rumah Sakit Ideal College. Dan berdasarkan berkas yang dilihatnya di lemari Urmila, ternyata Urmila juga merupakan pasien Alzheimer di rumah sakit yang sama. Menelusuri lebih jauh, ternyata ponsel Tuan Salahuddin dan Nyonya Rumina pernah terlacak aktif dalam satu lokasi. Dan lokasi tersebut tak lain adalah kediaman Urmila. Dari sini Ramachandran mulai mendapatkan titik terang di mana ponsel yang ditemukan polisi di evakuasi jasad Manu kemungkinan besar adalah ponsel yang digunakan pelaku untuk menghubungi Urmila. Dan sebaliknya, ponsel milik Nyonya Rumina kemungkinan masih berada di tangan pelaku. Melanjutkan investigasi, Ramachandran mendapatkan sebuah fakta jika beberapa pasien di Rumah Sakit Ideal College sering kehilangan HP karena kelalaian. Dan terkait 2 ponsel milik Tuan Salahuddin dan Nyonya Rumina, ternyata satpam yang mengamankan HP tersebut adalah pria bernama Ragu. Menemui komisaris dan menceritakan semuanya, beliau kemudian melakukan penyelidikan terkait nomor ponsel Nyonya Rumina yang kemungkinan masih berada di tangan pelaku. Dan setelah ditelusuri, nomor tersebut terakhir kali aktif di desa Potenkode. Tanpa menunggu lama, Ramachandran langsung melakukan pengecekan di daerah tersebut. Dan atas informasi warga setempat, diketahuilah jika Ragu adalah putra seorang wanita tua yang merupakan broker alamat. Tiba di kediamannya, Ramachandran melihat banyak potongan kertas berisikan alamat seperti yang ditemukan di sekitar jasad Urmila.
Dan dari sini Ramachandran semakin yakin jika Raghu adalah pelaku pembunuhan. Singkatnya, setelah menunggu beberapa menit, Ramachandran dan kepolisian berhasil melakukan penangkapan kepada Raghu tanpa perlawanan sedikit pun. Dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi, Raghu akhirnya mengaku jika dialah yang melakukan pembunuhan. Dan bersamaan dengan cerita yang disampaikan, scene flashback beberapa bulan silam kemudian diperlihatkan. Menjadi satpam di rumah sakit Ideal College ternyata membuat Raghu terpicut dengan kecantikan Urmila. Dan karena Urmila sering melakukan pemeriksaan, Raghu mulai membantu dengan mengambilkan nomor antrian yang hal itu membuat Urmila menjadi jatuh hati. Beberapa minggu menjalin hubungan, Urmila meminta Raghu berkunjung ke kediamannya menggunakan bus terakhir. Dan agar tidak diketahui masyarakat sekitar, Urmila dengan sengaja menonaktifkan CCTV di pukul 22 dan menghidupkannya kembali di pukul 4 dini hari. Hubungan mereka yang terkesan rahasia membuat Raghu memberikan satu ponsel yang ditemukannya di rumah sakit. Dan ponsel yang diberikannya kepada Urmila adalah milik Tuan Salahuddin, sedangkan yang dipegangnya adalah milik Nyonya Rumina. Selanjutnya, agar tidak ada yang mengetahui hubungan di antara mereka, keduanya selalu berkomunikasi dengan dua ponsel tersebut. 18 Desember 2022, Raghu mendapatkan pemecatan dari rumah sakit karena beberapa masalah. Dan merasa jika Urmila bisa membantunya, Raghu mengatakan jika ia membutuhkan uang sebanyak 50 juta untuk modal usaha. 23 Desember 2022, Raghu datang seperti biasa menggunakan bus terakhir. Dan sebelum tiba di kediaman Urmila, Raghu sempat melihat kedatangan Jayaram yang mengantarkan satu botol minuman keras. Menonaktifkan CCTV dan memadu kasih, Raghu kemudian meminta Urmila memberikan uang yang sempat dijanjikan. Namun berbanding terbalik dengan total yang diminta, Urmila hanya memberikannya 2 juta saja. Pada akhirnya karena merasa sakit hati, Raghu yang memang mengetahui jika Urmila menyimpan banyak uang memutuskan melakukan pembunuhan untuk mendapatkan uang tersebut. Saat sudah keluar rumah, Raghu melihat kumpulan grup musik yang melintas dekat di kediaman Urmila. Dan takut keberadaannya diketahui, Raghu memilih jalan perkebunan karet. Sialnya ketika menempuh perjalanan beberapa meter, Raghu teringat dengan ponsel Tuan Salahuddin yang sebelumnya diberikannya kepada Urmila. Dan khawatir ponsel itu akan menyeretnya ke kepolisian, Raghu akhirnya memutuskan untuk kembali. Sayangnya saat sudah berada di sana, kamar Urmila yang sebelumnya ia kuncinya malah menghilang. Dan agar tidak terdengar suara yang mencurigakan, Raghu memilih membakar pintu untuk bisa masuk ke dalam. Intinya selama di kediaman Urmila, Raghu berhasil mengamankan semua barang bukti dan menghapus semua sidik jarinya tanpa tersisa. Kembali melewati perkebunan karet, Raghu tanpa sadar masuk ke dalam sumur yang sudah tidak terpakai. Namun bersamaan dengan dirinya yang bertahan dengan akar pohon, Manu seketika muncul dan menyelamatkannya. Raghu sangat takut jikalau Manu memberitahukan kedatangannya yang baru saja mengunjungi kediaman Urmila. Dan khawatir hal itu menjadi masalah besar, ia pun akhirnya mendorong Manu ke sumur tua tersebut. Tanpa disangka sebelum menaiki bus, Raghu tanpa sadar telah menjatuhkan ponsel Tuan Salahuddin di sekitar sumur. Dan benar saja setelah Ramachandran mendapatkan ponsel tersebut, kejahatan yang dilakukannya akhirnya terbongkar. Di akhir film, Raghu dijatuhkan hukuman mati atas 2 pembunuhan yang terjadi kepada Urmila dan juga Manu. Dan sebagai ucapan terima kasih, hakim memberikan rasa hormat kepada Ramachandran yang telah mengusut kasus tersebut secara tuntas. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir.
Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.